Impian hari ini adalah kenyataan hari esok, dan kenyataan hari ini adalah impian hari kemarin. Ungkapan ulama seperti yang barusan disebutkan adalah sebuah potret, sebuah ungkapan yang menunjukkan pentingnya kita punya arah belajar. Arah belajar bagi siapapun yang sedang belajar, baik belajar dalam ruang kelas, ruang kuliah, ataupun dalam ruang kehidupan ini, menjadi pemandu, menjadi pengarah, menjadi jalan yang dituju sehingga kita bisa bergerak dengan lebih terarah, lebih pasti, dan insya Allah menemui target yang diharapkan. Baik teman IPN, sekarang kita coba ungkap dulu, apa sih yang menjadi alasan kita dalam belajar? Paling tidak ada 3 alasan pokok yang membuat mereka belajar. Mungkin karena iseng. Apakah betul ada orang belajar karena iseng alasannya? Ya, dan itu tidak sedikit orang yang belajar dengan alasan iseng. Apa ciri-cirinya? Orang yang belajar dengan iseng itu biasanya belajarnya apa adanya, seadanya. Bahkan mungkin dia belajar sambil nonton TV, dia belajar sambil mancing, bahkan mungkin dia belajar sambil saja karena dia belajarnya iseng. Apakah Anda termasuk di dalam kategori orang yang alasan belajarnya karena iseng? Silakan Anda menilai diri sendiri. Alasan kedua yang mungkin membuat menjadi pemacu atau pemicu atau menjadi faktor seseorang belajar adalah karena mungkin dia ingin nilai maksimal, dia ingin lulus ujian, ingin dapat nilai yang paling bagus. Ini juga alasan yang mendasari seseorang belajar. Nah, sayangnya jika orang yang kedua ini, atau alasan belajar yang kedua ini, akan membuat siapapun akhirnya terdorong untuk, karena alasannya ingin meraih nilai maksimal, ingin lulus ujian, kadangkala segala macam cara pun ditempuh, segala macam cara dia gunakan, ya, bahkan hingga mencari bocoran, ya, bocoran soal, atau bahkan dia mencari langkah-langkah, teknik-teknik, trik-trik agar bisa maksimal nilainya, ujiannya lulus, karena itu yang menjadi alasan dia. Ya. Bahkan dia mungkin, mohon maaf, nyontek, dia juga mungkin kadang-kala minta tolong temannya saat ujian dan sebagainya. Itu alasan juga seseorang belajar. Ada lagi kelompok yang C. Nah, orang yang kelompok C, dia belajarnya memang dengan alasan karena ingin mengejar sesuatu, atau ingin meraih sesuatu, atau ingin menjadi sesuatu. Kalau dulu mungkin seseorang ingin menjadi sesuatu, ingin menjadi nanti suatu saat menjadi seorang arsitek, ingin jadi seorang dokter, ingin jadi seorang guru, pendidik. Itu juga alasan yang kelompok C nih, yaitu alasannya memang dia ingin menjadi sesuatu, maka dia berusaha belajarnya itu dengan hati, belajarnya dengan bahagia, happy, karena dia mengejar sesuatu. Jadi walaupun nanti belajarnya kadang capek, susah, kadang harus berjuang, ujian kadang berhasil, kadang tidak, dia nikmati saja. Karena yang dia tuju, alasan yang mendasarinya, karena ingin mengejar sesuatu, ingin menjadi sesuatu, ingin memberikan sesuatu di kemudian hari. Nah, tentu Anda sudah bisa mengukur kelompok manakah yang alasan belajarnya paling akan bertahan lama, akan menjadi lebih mulia. Ya, kita sudah bisa memahami pasti kelompok yang C inilah orang-orang yang alasan belajarnya itu benar-benar memang membuat dirinya ingin mencapai sesuatu, mengejar sesuatu yang dituju, dan itulah yang disebut dengan arah belajar. Orang yang memiliki arah belajar itu, dia punya target dan harapan yang dia ciptakan, yang dia desain, yang dia rancang, sehingga proses belajarnya dia nikmati saja, ya, karena akan menuju sesuatu. Saya ilustrasikan misalnya, jika Anda suatu saat nanti ingin menuju sebuah tempat misalnya, ada harapan di sana Anda ingin bertemu dengan orang-orang yang Anda sayangi misalnya, entah keluarga, entah orang tua. Maka perjalanan sepanjang apapun, seberat apapun, itu dinikmati saja.
karena jelas yang mau ditujunya gitu. Tapi kalau orang hanya sekedar tujuannya ya yang penting bisa melewati jalan A, jalan B, itu perjalanan itu terasa berat kadang-kala, terasa begitu menyiksa. Berikutnya, teman iPen, secara lebih spesifik, ada 5 tahapan bagaimana cara kita untuk menciptakan arah belajar kita. Ini adalah impian yang mau kita tuju, yang tentunya Anda harus mulai dari langkah pertamanya. Ya, langkah pertamanya menciptakan arah belajar ini, saya ingin ibaratkan dan ingin sekaligus memberikan pertanyaan. Kalau Anda bangun pagi, biasanya apa yang pertama kali Anda lakukan? Saat Anda bangun pagi, coba Anda ingat-ingat. Mungkin kalau saya tanya ini, banyak yang menjawab pertama kali, mungkin ada yang menjawab berdoa gitu ya, ada yang ke kamar mandi, ada yang wudhu, ada yang sholat, ada yang pokoknya aktivitas yang biasa dilakukan pas bangun pagi gitu. Biasanya saya tanya lagi, coba Anda renungkan lagi, hal apa pertama kali yang Anda lakukan saat bangun pagi? Baru mereka tersadar bahwa yang pertama kali dilakukan adalah membuka mata. Karena Anda awal yang terpejam, tidur, terus Anda kali yang dilakukan adalah membuka mata. Ya, karena membuka mata lah Anda terdefinisikan sebagai orang yang sudah bangun dari tidur, dari mimpi. Sebab kalau Anda pergi misalnya ke air, ya ke toilet, berwudu, apalagi sholat, apalagi termasuk berdoa, Anda melakukan itu tapi mata Anda masih terpejam, masih merem, maka itu sama seperti orang yang sedang mengigau. Nah, ilustrasi barusan memberikan gambaran, memberikan contoh yang menarik bahwa kalau kita seorang yang ingin melakukan aktivitas hidup, pergi ke kamar mandi, berdoa, itu adalah program-program hidup. Sebelum program-program itu dijalankan, langkah pertamanya adalah buka mata. Membuka vision, membuka mata, pandangan Anda. Buka mata Anda terlebih dahulu. Nah, menciptakan arah belajar itu seperti Anda membuka mata dalam aktivitas kita di pagi hari. Jadi kalau kita sudah menciptakan arah belajar, seolah-olah kita sudah membuka mata, kemudian tinggal kita memilih mau aktivitas apa yang kita kerjakan. Itulah pentingnya sekaligus memberikan pemahaman kepada kita bahwa membuka mata itu sepertinya kita langkah kita untuk menciptakan arah belajar. Langkah pertama, mari awali dengan menentukan yang paling simpel adalah cita-cita kontribusi. Ya, cita-cita kebermanfaatan. Baik. Nomor 1, membahas tentang bagaimana kita mengawali menentukan cita-cita. Ini sebenarnya pertanyaan yang memang biasa ditanyakan kepada anak-anak dari SD sampai yang sekolah dimanapun suka ditanya apa cita-citanya. Kalau dulu orang ditanya cita-cita biasanya menyebutkan saya ingin jadi apa, ingin jadi apa, ingin jadi apa. Itu tidak salah dan sama sekali tidak salah. Memang dulu begitu, ya. Kira-kira sampai masa-masa era-era internet mulai ada lah gitu ya. Mungkin masih seperti itu. Kalau ditanya apa cita-cita kamu, saya mau jadi polisi, mau jadi pengacara, mau jadi dokter, mau jadi pilot gitu ya. Itu umumnya orang atau anak-anak menyampaikan itulah cita-citanya. Tidak salah sekali lagi, namun sekarang kondisi itu perlu diperbaharui. Menentukan cita-cita sekarang perlu diperbaharui. Anda harus menentukan cita-cita sekarang itu dengan kondisi hari ini dan ke depan. Kondisi hari ini dan ke depan bisa jadi banyak, bahkan luar biasa banyak, profesi dan pekerjaan yang bisa jadi sudah tidak ada. Makanya kalau pertanyaan tentang menentukan cita-cita sebagai langkah awal kita untuk menciptakan arah belajar adalah Anda tidak hanya menyebutkan atau ganti, lebih baik diganti. Daripada menyebutkan saya mau jadi apa, diganti dengan saya mau memberi manfaat apa. Saya ulangi, gantilah cita-cita Anda itu yang tadinya mau jadi apa, diganti menjadi mau memberi manfaat apa. Atau bahasa lainnya mau berkontribusi apa. Sebagai contoh, saya atau Anda misalnya ingin memberi manfaat
menjadi orang yang ikut memperbaiki kualitas gizi anak bangsa. Ya. Kalau Anda punya cita-cita seperti itu, ingin memberi manfaat, memperbaiki kualitas gizi anak bangsa, dari situ Anda sudah bisa merunut atau merinci kalau mau memberi manfaat ruang apa supaya ikut membantu memperbaiki kualitas gizi anak bangsa, sudah kebayang Anda harus kuliah di mana, Anda harus mendalami ilmu apa, Anda harus bergaul dengan orang-orang seperti apa, berada dalam lingkaran komunitas-komunitas seperti apa, maka itu akan mudah menentukan kurikulum belajar Anda, yaitu sesuatu yang mengarah kepada kontribusi kemanfaatan yang mau kita berikan. Atau contoh lain misalnya, kalau Anda mau menjadi orang yang memberi manfaat misalnya, ingin ikut memperbaiki menjaga lingkungan hijau ya pada masa yang akan datang. Memperbaiki lingkungan tetap hijau di masa depan. Sudah bisa kebaca dan sudah bisa kita rinci nanti orang ini harus kuliah di mana, mungkin di bidang kehutanan, mungkin di bidang lingkungan, jurusannya apa, sekolahnya gimana, teman-teman yang harus dicari seperti apa, pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti seperti apa, itu akan membantu menemukan kurikulum belajarnya. Begitupun misalnya Anda berpikir menentukan cita-cita ingin memberi manfaat, kontribusi, misalnya ingin meningkatkan mengokohkan perjuangan politik umat Islam misalkan di Indonesia. Wah, ini udah kebayang. Berarti Anda memang mau ke ruang-ruang politik, ranah politik, kuliahnya harus di mana, sekolahnya di mana, gaulnya harus dengan siapa, dari sekarang harus kenal dengan anggota dewan, dengan para bupati, misalnya sudah berinteraksi dan sebagainya, maka itu sudah bisa ditemukan program dan kurikulum belajar. Baik, ini langkah pertama. Sudah kebayangkan menentukan cita-cita, tapi bentuk cita-citanya bukan lagi mau jadi apa, ganti menjadi mau memberi manfaat apa. Cukup jelas ya. Yang kedua, langkah kedua menciptakan arah belajar adalah, dalam buku ini nih ada semua, baru Anda membuat pemetaan tentang diri Anda, terutama potensi diri, baik kelebihan kita miliki maupun kekurangan yang kita miliki. Jadi kita mulai nih, kalau sudah menentukan arah belajarnya, menentukan cita-cita, mohon maaf, maka yang kedua, kita mulai memetakan apa plus minus yang kita miliki, kekuatan dan kelemahan. Nah, di dalam buku ini, Anda akan terbantu sekali karena dibantu nih menemukan misalnya, apa sih kekuatan Anda, strong Anda, sesuatu yang bagus dalam diri kita, kelebihan kita. Termasuk, apa kelemahan saya? Apa yang selama ini menjadi sesuatu yang seringkali menghambat kita, yang membuat kita tidak bergerak maju, tidak produktif. Di sini Anda boleh tuliskan. Supaya apa? Supaya kita, kalau ibaratnya mau bepergian tuh, kita cek dulu nih, apa yang sudah ada, sudah dimiliki, apa yang belum dimiliki. Ya, perbekalannya ibaratnya begitu. Maka Anda akan lebih nyaman bepergian, perjalanan kemanapun, karena sudah tahu, oh kita kurang ini, tapi kita punya ini, dan seterusnya. Nah, langkah kedua ini akan membantu sekali kita, terutama dalam menentukan kekuatan kita. Jadi walaupun dibuat pemetaan kekuatan dan kekurangan, tapi fokuslah pada kekuatan. Fokuslah kepada kemampuan, kekuatan terbaik yang kita miliki. Adapun kelemahan yang ada dalam diri kita, misalnya Anda suka malas, suka menunda, kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, ini ditulis ataupun ditentukan atau dipetakan dengan tujuan untuk menjadi pengingat, ya, bukan untuk menjadi justru fokus kita ke sini, ya, fokus kita kadang-kala jadi terbawa ke fokus kelemahan. Akhirnya kita jadi berat untuk maju, berat melangkah. Cukup ini jadi pengingat saja bahwa kita dulu suka ini, hal negatif apa, keburukan apa. Udah, ini dipetakan lebih kepada untuk jadi reminder, pengingat. Adapun yang kita fokuskan pikirannya adalah kepada kekuatan yang kita miliki. Misalnya, Anda punya kekuatan, kelebihan diri misalnya, bahwa Anda itu orangnya misalnya tidak gampang menyerah, gitu ya. Atau Anda itu orangnya teguh pendirian. Atau Anda itu misalnya punya kekuatan bahwa selalu mencari cara, bahkan sangat punya banyak ide. Maka itu kelebihan-kelebihan yang dimiliki yang bisa membantu kita nanti dalam menggapai
cita-cita yang mau kita tuju, ya. Baik, ini langkah kedua, memetakan mana kekuatan kita, mana kekurangan kita, agar nanti bisa disambungkan untuk menuju cita-cita yang nomor satu kita tentukan tadi. Langkah ketiga, teman-teman. Langkah ketiganya adalah mulailah melakukan pencarian peluang. Saya ulangi, melakukan pencarian peluang. Nah, gimana caranya melakukan pencarian peluang itu menemukan kira-kira ada peluang apa sih di lingkungan kita. Jadi ini semacam membaca situasi, semacam membaca keadaan di sekitar kita, baik lingkungan yang kecil maupun sampai yang besar itu yang makro, itu pencarian peluang. Nah, bagaimana menemukannya? Anda boleh melakukannya dengan cara cukup menuliskan apa sih daftar profesi, pekerjaan, barang ataupun jasa yang menarik menurut kita. Ya, jadi kalau Anda misalnya seorang siswa, seorang mahasiswa, Anda boleh tuh menulis misalnya, saya tuh kayaknya seneng deh dengan profesi apa, misalnya profesi selebgram, profesi YouTuber, atau profesi sekarang misalnya pekerja di pekerja di industri, atau pekerja di konsultan keuangan, atau Anda di bidang tentara misalnya, polisi. Silakan, masing-masing tentu punya minat yang saling dipengaruhi gitu oleh masa lalunya, sehingga muncul profesi-profesi ataupun ruang-ruang kehidupan yang Anda sukai gitu. Nah, langkah pertama, tuliskan dulu entah 10 bahkan sampai 15 bahkan lebih banyak lagi, tidak ada masalah. Karena ini sifatnya mencari peluang ya. Jadi, lakukan yang ketiga. Di buku ini pun Anda dipandu tuh sampai menuliskan. Kalau sudah ada 15 misalnya peluang, Anda lihat yang ada dan peluang profesi ataupun ruang-ruang bidang kehidupan ini yang memang sekarang masih eksis dan diduga ke depan juga masih ada. Jadi hindari menuliskan sesuatu yang sudah tidak diperlukan di dalam kehidupan sekarang gitu. Nah, jika sudah ketemu, dituliskan gitu ya, maka langkah selanjutnya adalah Anda tentukan 3 besar. Ya, saya ulangi, 3 besar dari 15 peluang yang Anda sukai tadi itu, ya, bidang-bidang yang disukai. Tentukan 3 bidang yang Anda sukai, sangat-sangat disukai. Dari 15 ini silakan dipilih gitu ya. Diseleksi mana yang benar-benar mewakili 3 yang sangat Anda ingin. Kenapa 3? Ya, ini supaya kita punya alternatif. Jadi kalau nanti cita-cita Anda itu atau peluang yang Anda lihat Anda suka itu ada 3 minimalnya, ya, tidak langsung 1 atau 2 gitu, itu akan membuat kita punya pilihan. Jika plan A kurang berhasil, Anda punya plan B. Jika plan B juga mentok, Anda punya plan C gitu. Nah, di sini menunjukkan kita punya alternatif sehingga tetap ada jalan gitu ya untuk menuju arah belajar kita. Nah, dari ketiga yang paling Anda sudah pilih yang paling mewakili keinginan kita itu, cita-cita kita itu, barulah Anda berikan bobot, bahkan diurutkan. Jadi yang 1, 2, 3 tadi itu, coba urutkan mana yang paling nomor 1, yang sangat Anda inginkan, Anda sangat sukai. Nomor 2-nya mana, nomor 3-nya mana. Kadang-kala bisa berubah. Wah, kayaknya nomor 3 awalnya paling disukai, paling diminati. Bisa jadi Anda tarik ke atas, karena Anda ternyata sangat berminat, malah berubah jadi nomor 1, itu tidak ada masalah. Yang penting 3 ini menjadi alternatif bidang yang Anda ingin geluti di masa depan, atau Anda menjadikan arah belajar Anda. Oke, jika sudah ketemu, nah mari kita ambil contoh saja ya. Bagaimana menentukan 1 atau 2 bidang yang spesifik akhirnya. Itu adalah panduan bagaimana menyusun langkah keempat ya. Jadi tadi sudah menentukan peluangnya. Nah, langkah keempatnya kan tadi memilih 3 besarnya. Nah, baru terakhir kita merancang yang kelima, menyusun proses untuk mewujudkannya. Ya, proses mewujudkannya. Nah, inilah bagian terpenting. Karena kalau orang bercita-cita itu gampang, tinggal ngomong apa, tinggal bicara apa. Tapi merinci roadmap, ini ada tulisan tuh roadmap, arah belajar, menentukan
peta jalan. Ya, ibaratnya kalau sekarang ada Google Map, ya kurang lebih kita menentukan nih Google Map-nya mau kemana, mau apa. Itu yang disebut dengan proses mewujudkannya. Nah, di sini tidak gampang karena tidak semua orang suka berimajinasi, ya. Tidak semua orang suka membayangkan. Karena ada orang berpikirnya nanti bagaimana, tapi ada juga yang berpikirnya bagaimana nanti aja lah, ya kan? Ini dua dua jenis orang yang berbeda. Orang yang berpikir nanti bagaimana, dia punya rencana, punya roadmap, punya Google Map-nya, punya panduan langkah-langkahnya. Kalau orang yang bagaimana nanti saja, yaitu orang yang hidupnya mengalir, dia ngikutin saja apa yang terjadi, bisa jadi tanpa rencana, bisa jadi ngalir aja apa yang dia terima. Itu berbeda, ya. Tentu yang kita pilih di sini adalah orang yang nanti bagaimana. Dia merancang saya nanti ke depan bagaimana. Dan ini ciri orang cerdas. Kalau bagi orang Muslim, ciri orang cerdas adalah bahkan dia merancang bagaimana saya nanti kalau sudah meninggal nanti, bagaimana nasib saya setelah tidak di dunia ini. Itulah orang-orang cerdas, ya. Jadi orang yang berpikir setelah kematian apa, saya mau bagaimana. Itulah orang cerdas. Nah, teman iPad sekalian, menyusun roadmap arah belajar, saya harus tunjukkan di buku ini. Ada panduannya, ada tabelnya. Tapi secara sederhana, ada 3 tahapan besar yang Anda perlu susun dalam roadmap arah belajar ini. Ada 3 roadmap secara garis besar. Roadmap pertama adalah roadmap proses kita masa belajar, masa SD, SMP, SMA, kuliah. Ini masa belajar. Anda susun roadmapnya. Yang kedua, masa untuk berkarya atau bekerja. Ini semacam masa Anda meniti karir. Entah Anda jadi pekerja, entah Anda jadi pengusaha, entah Anda bekerja di orang, Anda mempekerjakan orang, atau dimanapun Anda berkarya bekerja, ini ibaratnya adalah roadmap kedua. Roadmap untuk menyusun rencana kita di masa karya, masa kerja, masa karir. Lalu yang ketiga, nanti masa kita berbakti, mengabdi, betul-betul memberikan manfaat, memberikan kontribusi sebagaimana yang awal Anda ciptakan arah belajarnya. Oke, jadi ada 3. Sudah sangat kebayang. Di sini memang isinya tabel-tabel semua, tapi tabel tadi mewakili 3 masa tadi, ya. Ada masa belajar, masa berkarya, masa pengabdian, masa berbakti. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita dalam setiap masa belajar misalnya, ada masa berkarya, ada masa mengabdi atau berbakti. Setiap masa itu Anda yang paling penting adalah menentukan target pencapaian. Nah, ini yang tidak gampang dilakukan oleh banyak orang. Karena kalau tidak bisa berimajinasi, ini kan sesuatu yang belum nampak, masih berupa jadi impian. Maka tadi di awal, impian kita hari ini, kenyataan di hari esok. Memang belum kebayang. Tapi kenyataan hari ini, itu adalah impian kita yang kemarin. Jadi kita sekarang ini sedang bermimpi, merancang, bermimpi. Menentukan target pencapaian. Di SMP misalnya, Anda sekolah. Anda apa target pencapaiannya? Mau hafal Quran, mau menguasai apa, mau memiliki skill apa, itu perlu dituliskan dalam roadmap Anda, hubungannya dengan cita-cita yang ujung, yang tadi puncak kebermanfaatan Anda. Nah, teman iPad sekalian, jika kita memiliki arah belajar seperti ini, tentu bagi sebagian ini tidak gampang. Karena merasa, aduh, nanti aja lah, kita jalanin aja di skenario yang Allah tetapkan buat kita, kan gitu, ada yang seperti itu. Tentu ini adalah sebuah proposal, semacam proposal hidup, ya. Kita membuat roadmap arah belajar, semacam membuat proposal hidup kepada Allah, seolah-olah ini proposal saya. Apakah ini yang terjadi atau tidak, semua bukan kewenangan kita, bukan kehendak kita. Allah yang Maha Kuasa yang akan menentukan di mana takdir kita. Karena nanti jalan hidup, jalan rezeki kita kan tidak ada yang tahu. Tapi setidaknya kita sudah punya proposal hidup, gitu ya. Nah, oleh karenanya, semoga roadmap arah belajar ini menjadi proposal yang Anda ajukan, seolah-olah Anda ajukan kepada pemilik Anda, Rob Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Anda punya
perencanaan. Baik, teman-teman sekalian, jangan lupa kalau Anda sudah menyusun roadmap seperti ini, bagus jika Anda tempel tuh di tempat yang sering Anda lihat. Entah di tempat Anda bercermin, entah di atas kepala Anda saat Anda tidur. Kenapa? Supaya sering diingat-ingat. Karena seringkali kalau hanya punya mimpi, apalagi tidak ditulis, itu akhirnya jadi angan-angan. Tapi kalau orang punya mimpi, ditulis, terus ditempel, setiap hari dilihat, maka dia akan terus terngiang-ngiang, termotivasi, terdorong untuk mengejar cita-cita dan arah belajarnya itu. Jelas ya teman-teman FN? Karenanya kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan menemukan banyak keajaiban setelah menyusun arah belajar. Apa contoh-contoh keajaiban arah belajar yang bisa kita dapatkan atau bisa kita rasakan nanti? Yang paling awal adalah yang paling pertama adalah Anda biasanya akan lebih termotivasi. Ya, motivasi paling bagus itu kan memang motivasi yang muncul dari dalam, bukan dari luar yang memaksa kita, mendorong kita, tapi kita dari dalam mendorong diri sendiri untuk maju, untuk menuju sebuah target, menuju pencapaian tertentu. Itu motivasi yang paling bagus, internal, ya, motivasi intrinsik. Itu akan tercipta karena kita punya arah belajar, punya roadmap-nya, ya. Yang kedua, manfaat ataupun keajaiban arah belajar itu akan bisa menjadi magnet. Magnet itu kan mendorong atau apa, menarik sesuatu ya. Jadi kalau ada magnet, ya, ada arah belajar yang jelas. Saat kita beraktivitas hidup, kadang kan capek, lelah, kadang ingin istirahat, itu kan arah belajar ini akan jadi magnet untuk menarik kita untuk tetap di jalan yang mau kita tuju. Anda tidak menjadi menyimpang, apalagi berbelok arah. Maka arah akan tetap terbawa dengan jelasnya arah belajar ini. Anda punya magnet, ya. Anda tertarik dengan magnet ini. Magnet arah belajar. Yang ketiganya, Anda pun jadi fokus. Memang bidang kehidupan itu kan banyak. Memang ruang-ruang untuk kita berkiprah ataupun beraktivitas itu banyak. Tapi kan tidak mungkin semua kita lakukan. Tidak mungkin kita mau menjadi segala macam bisa. Tidak mungkin kita jadi orang yang generalis ya. Tetap kita harus spesialis sehingga akhirnya kita fokus. Nah, fokus di bidang yang Anda ingin tuju, ingin Anda geluti, itu akan membuat kita terbawa untuk fokus, energinya jadi tidak kemana-mana. Tidak terbuang percuma. Karena kalau energi disebar ke sana-sini, ya malah tidak ada yang bisa kita dapatkan. Sayang sekali. Lalu yang keempat, apa keajaiban dari arah belajar itu? Membuat kita punya first creation atau ciptaan pertama. Ya, apa maksudnya? Gedung Anda, dimanapun Anda berada, rumah Anda itu diciptakan 2 kali. 2 kali dari mana? Ya, pertama kali diciptakan oleh sang arsitek yang merancang. Yang keduanya diciptakan oleh para tukang yang membangunnya. Nah, itulah yang disebut dengan diciptakan 2 kali. Nah, arah belajar yang Anda buat roadmap-nya tadi, itu semacam ciptaan pertama Anda. Ya, arsiteknya, blueprint-nya. Anda merancang blueprint-nya. Ciptaan keduanya nanti adalah saat Anda mewujudkannya. Saat Anda betul-betul mengeksekusi dan menjalankan arah belajar itu. Nah, kemudian di buku ini yang kelima, insya Allah, kalau Anda memiliki roadmap arah belajar yang jelas tadi, insya Allah get sukses gitu ya. Anda bisa meraih sukses itu dengan lebih mudah. Baik teman Apen, sebagai penutupnya, bagaimana arah belajar ini punya manfaat bahkan keajaiban tadi. Alangkah baiknya kita juga menjaga atau memahami bahwa arah belajar yang kita tuju itu tetap ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang, harus kita jadikan semacam panduan ya, rambu-rambunya lah gitu. Nah, prinsip-prinsip dalam mencapai arah belajar itu, pertama ada prinsip kebertahapan ya. Segala sesuatu itu raihlah bertahap. Jadi kalau cita-cita Anda tuh yang puncaknya itu, jangan langsung ingin ke sana. Bertahap saja. Dari target kecil dulu. Anda misalkan di sekolah jadi ketua OSIS dulu, nanti di kuliah Anda jadi mahasiswa berprestasi di mana, terus Anda nanti bekerja, nanti bagaimana, atau nanti Anda menciptakan perusahaan apa. Bertahap saja dulu dan nikmati. Jadi ada prinsip bertahap. Yang kedua, ada prinsip prioritas.
prinsip prioritas juga membuat kita itu mengutamakan mana yang lebih dekat untuk mencapai tujuan, mana yang lebih dekat untuk menuju arah belajar kita. Jadi ini prinsip prioritas tuh jangan sampai kita akhirnya terjebak kepada sesuatu yang sebetulnya nggak ada hubungan dan nggak prioritas untuk pencapaian arah belajar tujuan hidup kita. Lalu yang ketiga ada prinsip keseimbangan. Ya, keseimbangan ini jangan sampai kita harus membayar sesuatu yang mahal dengan mengorbankan hal yang lainnya yang lebih mahal gitu. Ya, ini prinsip keseimbangan. Artinya bagaimana dalam mencapai arah belajar, mencapai target-target hidup kita itu tetap kita seimbang dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu yang keempatnya prinsip kesinambungan. Ya, ini kesinambungan itu bahwa kesuksesan besar itu diraih oleh kesuksesan kecil yang berkesinambungan. Ya, oleh karenanya pastikan kesuksesan Anda itu Anda capai, syukuri, Anda capai, Anda syukuri sampai nanti meraih kesuksesan yang lebih besar lagi, bahkan mudah-mudahan sukses dunia, sukses akhirat, ya. Dan yang terakhir adalah prinsip momentum. Sering-seringlah Anda mencari dan melihat peluang-peluang momentum dalam mencapai cita-cita, karena kadang-kala kita bisa jadi mencapai target cita-cita arah belajar kita itu kadang ada lompatan besar. Kapan? Saat ada momentumnya. Bisa jadi Anda mungkin mempersiapkan tahun 2030 nanti atau 2035 nanti Anda mau apa? Ternyata di tahun 2028 peluangnya sudah muncul. Nah, itu namanya momentum. Ambil peluang momentum itu, karena siapa tahu itu bisa membypass pencapaian tujuan, bisa jadi menuju target lebih cepat jika ada momentumnya. Ya, jadi ada prinsip momentum dalam meraih arah belajar, dan ini akan membantu kita untuk tetap enjoy, fokus menuju arah belajar. Demikian bagaimana kita mengelola dan menciptakan arah belajar sebagai langkah pertama dalam belajar asik arah belajar. Terima kasih.